Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga dalam kesehatan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita ingin membahas materi tentang sholat. Nah, sholat merupakan suatu ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda. Sholat ini merupakan ibadah yang Allah perintahkan kepada umat manusia dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimus sholah wa atuz zakah, dan dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sholat ini wajib hukumnya pada setiap manusia. Perintah wajibnya sholat memiliki 3 syarat. Yang pertama Islam, kedua balik, dan ketiga itu berakal. Islam yaitu orang yang mengikuti jejak Rasulullah dan beriman kepada Allah. Nah, balik merupakan umur yang telah diwajibkannya sholat bagi anak-anak. Misalnya wanita sudah hitungan balik ketika sudah mengalami menstruasi. Nah, laki-laki hitungan balik mungkin sekitar umur 13 tahunan. Sedangkan berakal yaitu orang yang memiliki pikiran. Orang gila tidak wajib untuk sholat. Sholat terbagi menjadi 2. Yang pertama, sholat wajib. Sholat wajib itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Sedangkan yang kedua ialah sholat sunnah. Sholat sunnah ini banyak anak-anak. Yang pertama ada sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, ba'diyah setelah selesai mengerjakan dan sebelum mengerjakan sholat wajib. Baru ada sholat hajat, ada sholat istikharah. Kalau bulan puasa kemarin ada sholat tarawih, sholat witir, itu merupakan sholat-sholat sunnah. Nah, sebagai muslim kita harus mengerjakan sholat ini dengan benar, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, materi ini kita akan mengupas tentang tata cara pelaksanaan sholat, baik gerakan dan juga bacaan. Dalam hal ini kita akan membahas tentang sholat subuh. Yang pertama, sholat itu berdiri tegak menghadap kiblat, seperti pada gambar berikut ini. Nah, yang kedua, setelah berdiri menghadap kiblat sembari membaca niat, maka kita melakukan takbiratul ihram, yaitu bertakbir dengan mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Takbir ini bisa setara dengan bahu dan juga bisa setara dengan telinga. Jadi ketika menghadap kiblat membaca Allahu Akbar, bisa di sini ataupun di sini. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, setelah bertakbir maka kita melakukan bersedekap seperti ini dengan bacaan. Yang pertama membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalikal umirtu
wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, maka kita membaca surah pendek. Yang pertama, surah yang wajib ialah surah Al-Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Amin. Nah, yang kedua, kita membaca surah pilihan. Itu surah bebas yang mana yang mudah bagi kita hafal. Kisah An-Nas, Al-Ikhlas, dan yang lain-lainnya. Setelah selesai kita membaca doa iftitah, Al-Fatihah, dan juga surah pilihan, maka kita melakukan gerakan ruku dengan membaca tasbih Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah itu kita berdiri kembali dalam posisi i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya lurus di samping. Itu namanya i'tidal. Dengan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah i'tidal, maka kita turun dengan bersujud menggunakan telapak tangan dan juga kening yang lengket ke daerah sujud. Posisi sujud ini seperti gambar berikut ini. Dengan bacaan yang kita baca sama seperti saat kita ruku sebanyak 3 kali. Subhanallahi rabbil a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu kita duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini adalah jeda antara sujud pertama dan juga sujud terakhir. Makanya dinamakan duduk di antara 2 sujud dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Setelah itu kita kembali sujud kedua dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Setelah melakukan sujud kedua, kita kembali berdiri menunaikan rakaat kedua atau rakaat terakhir pada sholat subuh. Seperti yang pertama tadi, kita membaca surah wajib yaitu Al-Fatihah dan kedua surah pilihan. Pada rakaat kedua, kita tidak lagi membaca doa iftitah. Setelah selesai sholat rakaat kedua, kita baca doa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dan juga surah pilihan. Kita kembali dalam posisi ruku dengan membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu kembali berdiri i'tidal dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu kita kembali sujud pertama dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu kembali duduk berdiri di antara duduk di antara 2 sujud dengan membaca Allahu Akbar. Lalu bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Setelah itu kita kembali sujud dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu kita melakukan tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini adalah gerakan sebelum salam. Dengan posisi kaki yang kanan menekuk ke belakang dan yang kiri masuk kepada sela-sela kaki yang kanan. Seperti pada gambar berikut ini. Ahdayatul lillah barakatuh wassalawatu wattaibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihas sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu bisa kita baca doa yang diajarkan Rasulullah untuk menghindari fitnah Dajjal pada akhir zaman, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Setelah itu kita melakukan gerakan salam. Yang pertama, kepala kita menoleh ke kanan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kepala kita langsung menoleh ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Nah anak-anak, seperti itulah gerakan dan juga bacaan sholat. Nah, itulah tadi gerakan dan juga bacaan-bacaan sholat yang harus kita pahami dan yang kita lakukan dengan benar agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sholat ini ada istilah sholat subuh 2 rakaat, zuhur, asar, dan juga isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, pada sholat-sholat yang lebih dari 2 rakaat maka kita harus menggunakan 2 tahiyat. Yang pertama tahiyat awal setelah 2 rakaat, lalu tahiyat duduk dengan membaca Ahtayatulillah sampai dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu berdiri menunaikan rakaat selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.